Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya secara pribadi senang berada di tengah-tengah teman-teman di sini. Mungkin kalau saya sering menghadirin acara-acara diskusi yang nuansanya seperti ini jarang ya. Mungkin kalau sering saya hadirin diskusi yang dilakukan oleh CM18 ini, mungkin saya akan menjadi orang yang cerdas mungkin. Berbicara tentang tentang keindonesiaan gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Indonesia ini kan kita berbicara apa yang kita rasakan sebenarnya kan. Sebenarnya berbicara tentang apa itu bangsa Indonesia, apa itu negara Indonesia, itu enggak jauh dengan rasa kita gitu. Kalau hari ini negara Indonesia yang kita rasakan bahwa kemiskinan, penderitaan, ketidakdamaian itu ada di dalam hati kita ya, karena pemimpinnya di bangsa ini ibaratnya tuh ya karena tidak cocok dengan konsepsi yang ada. Jadi kepemimpinan itu kalau di Indonesia ini lebih kepada kepemimpinan rasa menurut saya. Jadi kalau berbicara kapan lahirnya bangsa Indonesia ya, saya sepakat dengan 28 Oktober 1928. Kalau berbicara hari merdeka itu ya 17 Agustus 1945. Jadi kan sebenarnya ini tidak perlu menjadi perdebatan sebenarnya kan. Sumpah Pemuda itu ini kan pemaknaan aja. Sumpah Pemuda itu dulu tidak ada kesepakatan sebenarnya. Tetapi ada mungkin kan sosok-sosok perkumpulan anak-anak muda waktu itu yang bisa menangkap sinyal secara batin, mungkin secara pemikiran, secara alam pikir mereka bahwa memang Indonesia ini harus ada bangsanya gitu kan. Karena secara tidak langsung kita yang mendiami ibaratnya zona Nusantara ini yang dinamakan hari ini Indonesia itu pertama punya latar belakang mungkin yang sama sebagai latar belakang negara yang dijajah kayak gitu kan. Sudah itu punya daerah geografis yang sama kayak gitu kan. Mungkin disimpulkan bahwa ya kita harus melahirkan namanya bangsa Indonesia. Nah ini kalau saya membacanya sejarah itu dengan kebatinan saya. Kenapa waktu itu ibaratnya tuh dulu tidak ada telepon, tidak ada apa-apa, tetapi ada kesepakatan Sumpah Pemuda. Ini kan sebenarnya getaran batin yang dimainkan gitu kan. Bukan saya orang mistik, tapi itu yang harus kita baca gitu kan. Nah, kalau berbicara makna 28 Oktober 1928 ini, bagaimana kita bersumpah bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, artinya bagaimana kita ini negara-negara kepulauan, kelautan, kita dipisahkan oleh laut katanya. Tapi ini bukan menjadi pemisah, tapi justru penghubung tadi kan. Artinya kita punya satu bersamaan dalam menjaga kedaulatan tanah air. Kayak gitu kan. Mungkin kalau makna falsafahnya kalau mau kita tarik bagaimana bertanah air satu ini bentuk kedaulatan menjaga tanah air gitu kan. Seperti apa juga bentuk tradisi-tradisi kita dari tanah air ini. Ini kan menjadi satu jati diri kalau mau kita jabarkan secara falsafah kan. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa ini menurut saya itu bentuk kesadaran kita. Kalau negara itu bentuk taktis sebenarnya, bentuk organisasi kita. Tapi kalau bangsa ini adalah bentuk jati diri kita. Jadi kalau kita menggambarkan negara, bisa saja dia vakum, bisa saja kalau kita sepakat memang harus dibubarkan, negara boleh dibubarkan. Tapi kalau namanya bangsa itu tidak bisa dibubarkan karena dia adalah jati diri. Nah, berbicara tentang bahasa Indonesia, artinya kan kalau hari ini kalau dulu orang berbahasa mungkin dengan bahasa daerah masing-masing. Kalau di daerah Sumatera bagian selatan itu kan, kebetulan saya orang sana. Kalau Sumatera bagian selatan itu ada suku Lampung, ada suku misalnya suku Ogan, ada suku pedalaman yang banyak di sana itu. Tapi mereka punya bahasa persatuan itu bahasa Melayu, bahasa Ogan. Ada lagi bahasa Ogan. Nah, tetapi ditarik gariskan misalnya berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kenapa waktu itu tidak pakai bahasa Jawa? Kenapa kita pakai bahasa Indonesia? Nah ini menurut kita perlu kita gali lagi kan. Artinya kesepakatan bahasa Indonesia. Nah ini kan
bagaimana kita menggali ke bahasa kebersamaan kita, kan bahasa keindonesiaan yang satu ini menurut saya ya perlu kita renungin lagi, kita gali lagi. Kalau saya punya falsafah itu air bagi ikan, bahasa bagi manusia. Artinya bahasa menentukan bangsa. Hari ini berbicara tentang kepemimpinan itu berbicara tentang bahasa. Bagaimana kita menggali bahasa keibuan kita gitu kan. Hari ini misalnya contohnya tentang, saya sering ngobrol sama Bung Jason itu, bahasa kepemimpinan di Indonesia ini sering salah dalam penerapan ilmunya. Misalnya kemarin itu banyak itu saya lihat di pinggir-pinggir jalan itu yang tentang 4 pilar. Itu juga bahasa rumus yang salah, berbicara untuk penggalian keindonesiaan menurut saya kan, ketatanegaraan. Nah kalau 17, makna 17 Agustus 1945, ya ini kan secara akte notaris ibaratnya. Kalau organisasi itu di akte notaris kan hari merdekanya kita itu gitu. Itu nggak bisa dipungkirin karena itu adalah de facto kayak gitu kan. Mungkin kalau secara ibaratnya secara hakikatnya kita ya kita 1928 kayak gitu kan. Bagaimana kita ada namanya perang fisik, perang apa gitu kan. Itu menurut saya penggalian lagi. Kalau kita ini permasalahannya sebenarnya penggalian jati diri, budaya. Hari ini kan Indonesia ini pertama kita dari negara yang berjuang untuk merebut kemerdekaan, kita menentukan nasib bangsa kita. Soekarno melahirkan konsep Pancasila yang itu digali dari bumi Nusantara katanya kan. Dan konsepsi Pancasila itu diiringi dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu menurut saya itu ya dasarnya bangsa Indonesia. Tapi dalam penerapannya kan butuh aktor yang menjiwai, bukan hanya sekedar tekstual ya, tapi dia harus dihakikatkan dalam penjiwaannya itu. Kalau segala sesuatu hanya kita baca secara tekstual, menurut saya itu nggak akan, ibaratnya itu nggak akan meraga sukma. Nah, menurut saya tentang Pancasila itu bagaimana kita penerapannya ya butuh budi pekerti yang luhur. Bagaimana kita keesaan yang satu berbicara tentang pikir, rasa, mulut, pendengaran. Menurut saya satu. Saya tadi mendengar Dasa itu berpuisi tentang Soekarno tadi. Kalau dia mendengar burung bernyanyi, di situ dia mendengar tentang Indonesia katanya. Kalau dia melihat anak-anak desa, di situ dia melihat orang Indonesia. Jadi artinya Indonesia itu realitas kalau hari ini menurut saya. Tinggal kita bagaimana kita ini pengen apain ini bangsa Indonesia ini. Kalau hari ini adalah negara demokrat kan? Indonesia ini adalah berpaham demokrasi. Kalau demokrasi kita hari ini adalah demokrasi yang sifatnya yang sebebas-bebasnya, kebablasan, yaitu liberalisme ya. Nah demokrasi ini kan bukan hanya berbicara tentang kebebasan, tapi berbicara tentang batasan-batasan kita. Kita punya batasan kearifan lokal, ibaratnya itu ada tradisi-tradisi. Saya suka dengan sistem teritorial sebenarnya. Sistem teritorial itu kan sebenarnya ada sistem tradisi yang masuk di sana. Bagaimana kalau tingkatan bawah itu RT, kalau tingkatan dalam struktur TNI itu ada namanya, ada Babinsa, ada Koramil, ada Kodim, ada Kodam. Misalnya kalau di tingkatan RT, RW apa, ini kan sebenarnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Tetapi hari ini segala sesuatu itu ya kalau bisa dikonsumsi secara nasional udah nasional kayak gitu kan. Jadi nggak ada struktur apa ya, kita mengatasi permasalahan bangsa ini nggak bertahap kayak gitu. Misalnya terjadi, saya mendengar kemarin Sutioso kan di TV One itu, saya suka juga itu tentang konsep teritorial. Kalau tawuran itu misalnya wilayah sekolahnya itu di kelurahan mana, itu minimal kelurahan sana ikut bertanggung jawab itu. Udah itu babinsanya. Ini sebenarnya ini logika aja ya. Tapi ini ya itu sebenarnya hidup ini menurut saya. Nah, kami punya konsep tentang Marimang Indonesia. Bagaimana kita kembali kepada jati diri kita. Jadi ini konsep ini bukan konsep Gerak-Api ya, tapi konsep kita bareng-bareng kayak gitu. Enggak kita stempel sebagai konsep Gerak-Api, enggak. Tapi Marimang Indonesia ini kita membangun rasa tentang keindonesiaan.
Kembali apa tadi? Hah? Mari mengindonesia. Iya. Mengindonesia. Iya. Mari mengindonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang kenapa negara ini hari ini kita negeri yang kaya tetapi kita miskin, susah, ini jelas karena kepemimpinan di bangsa ini ya kepemimpinan yang tidak melindungi segenap rakyat Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia. Jadi pemimpin kita, pengusaha kita, itulah yang merampok bangsa ini kayak gitu kan. Jadi kalau kita mau sadar hari ini, bagaimana caranya ya kita menggetarkan semangat 1998 itu kan. Jadi nasionalisme ada di sana sebenarnya kan, patriotisme ada di sana. Jadi ini butuh waktu. Bagaimana kita menggelembungkan nasionalisme ini ya lewat jabat erat tadi kan, kebersamaan, tidak ada eksistensi kan. Hari ini kan politik dibangun dengan eksistensi diri masing-masing. Jadi pengen menonjol itu kan. Akhirnya nggak ada ketulusan membangun bangsa ini kan. Kalau saya di mana-mana, saya tidak pernah terlalu memunculkan diri saya kan. Saya benar apa yang ada di hati, di pikiran saya hari ini saya ungkapkan seperti itu kalau saya.